sesuai dengan prinsip syariah, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Dewan Syariah Nasional tentunya ya. Nah, tapi juga kalau kita lihat tadi Mbak Prita sempat mention sebenarnya bahwasanya ada skema cleansing. Tapi biasanya kalau kita cleansing, istilahnya kita harus mengeluarkan zakat dari harta kita ya. Tapi ternyata di reksadana syariah juga ada mekanisme cleansing. Jadi tentunya akan ada proses pembersihan gitu ya reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dana dari cleansing ini kita harus salurkan gitu ya dalam berbagai bentuk ya, tentunya dalam kegiatan amal yang tentunya memiliki manfaat yang cukup banyak. Kan gitu ya tentunya. Seperti contohnya penyaluran dana cleansing untuk renovasi gedung, beasiswa ataupun pembangunan jembatan ataupun pembangunan sumur bor gitu. Ada install, irit, invest ya. Jadi luar biasa nih kedua narasumber kita. Baik Mbak Prita, Mas Andi, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrolnya seru banget. Pemaparannya luar biasa. Nah, pertanyaannya juga udah banyak. Cuma mungkin saya nggak tahu. Ini kita ada pilih beberapa pertanyaan dulu ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi assalamualaikum Mbak Prita, ini dari Haribawana ya, mau bertanya bagaimana pembagian atau alokasi persentase antara hak 5M tadi yang tadi total gaji kita terima. Ini pertanyaan yang menarik ya. Terus terang saya nggak pernah sih nemuin persentase alokasinya gitu, karena kalau dari yang saya baca-baca itu ya, itu memang prinsipnya adalah kita membagi ke dalam 5 hak itu. Nah, tapi sekarang logikanya gitu, dari zaman Rasulullah, jadi tertuang dalam sebuah hadis yang tadi itu pada saat ada hadis yang jangan meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi miskin sehingga harus minta-minta. Nah, itu ternyata asal muasalnya itu karena ada sahabat Rasulullah yang bertanya, saya kan kaya banget nih, saya pengen menyedekahkan nih atau ngasih hibah lah gitu. Tapi kemudian dibilang bahwa maksimal 30% dari harta yang dia miliki sepenuhnya. Jadi kira-kira mungkin gini, kalau kita bicara hak orang lain tadi itu berarti, dan hak masyarakat itu kalau dijumlahin itu maksimal adalah 30%. Supaya si 70%-nya itu memang untuk keluarga kita sendiri, yaitu istilahnya kebutuhan diri kita. Nah, terus kan juga dibilang dari sisa yang buat kebutuhan kita, itu saya juga pernah baca lagi nih bahwa kita bagi sepertiga, kira-kira gitu. Jadi sepertiga buat masa kini, sepertiga buat masa sulit, sepertiga buat masa depan. Jadi mungkin kira-kira bisa pakai patokan-patokan seperti itu barangkali ya untuk teman kita yang bertanya ini. Oke. Dikembalikan lagi kepada masing-masing orangnya ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Prita. Boleh sekarang ke pertanyaan kedua. Oh, ini untuk Mas Andi dari Mas atau Mbak Hestri. Ya, saya Hestri dari Palembang. Halo Palembang, izin bertanya, sistem hasil reksadana pada reksadana syariah apakah berbeda dengan reksadana konvensional yang mencantumkan hasil pasti sekian persen per tahun? Waduh, nih. Coba Mas Andi boleh dijawab, sekaligus mungkin ada yang harus diklarifikasi. Oke, mungkin ini mungkin harus sedikit diklarifikasi. Bahwasanya memang maupun reksadana yang syariah semuanya tidak boleh mencantumkan hasil pasti ya, karena instrumen investasi ini ada risiko ya, kayak misalkan saham kan ada naik turun, ada fluktuasi di pasar saham, maupun kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap yang konven gitu ya, maupun reksadana yang basis sukuk gitu ya, di pasar obligasi gitu, mereka juga ada fluktuasi walaupun memang tidak sebesar pasar